杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Belum lagi budidaya alam jangkrik sendiri, dia tumbuh dari alam kenaikan abadi tingkat ke-7 ke alam transenden tingkat ke-3 hanya dalam waktu 10 tahun, sehingga menciptakan keajaiban legendaris. Dan ketika dia kembali kali ini, dia benar-benar membawa 2 wanita seperti itu. Dilihat dari nama wanita yang sebelumnya memanggil Yangke dan sikap Yangke terhadap mereka, Yangke tampaknya memiliki dominasi mutlak. Bahkan mereka memanggil Yangke Tuan. Bahkan mereka tidak mengeluh sama sekali, tetapi mereka juga menuruti nasihat Yangke. Namun, bukankah kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari Yangke? Jadi bagaimana mereka bisa menuruti perintahnya seperti ini? Namun, fenomena aneh tersebut membuat semua orang bingung dan tidak mampu menjelaskannya. Gadis baik. Human diam-diam mendatangi kedua putrinya dan berkata dengan lembut, "Melihatnya seperti ini, jalan kalian berdua masih..." "Apa yang Anda katakan, Ayah?" JR bertanya dengan bingung. Human berkata, "Kedua gadis itu sangat kuat, cantik, dan sangat patuh. Anda tidak dapat membandinginya dengan mereka." "Mengapa kita harus membandingkan dengan yang lain?" Humair menjadi semakin bingung. JR memutar matanya dan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia menatap tajam ke arah Human dan berkata, "Saya ingin Anda berbicara lebih banyak." Human terkekeh dan berkata, "Apakah Anda tidak mengkhawatirkan kebahagiaan seumur hidup dari 2 putri yang baik sebagai ayah? Jangan lewatkan suami yang begitu baik. Nah, sebagai seorang ayah, saya mendukung Anda dan akan selalu mendukung Anda. Jadi cari saja kesempatan untuk menerkamnya. Anda harus proaktif dan jangan terlalu pasif. Bukan kekurangan wanita." Mir akhirnya sadar dan berkata dengan malu-malu, "Apa yang Anda bicarakan?" JR tersenyum penuh konspirasi dan berkata, "Jika Anda masih ingin seseorang menjaga Anda sampai Anda mati, tutup saja mulut Anda. Jangan katakan apa-apa lagi." "Ya, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Human segera terdiam dan menghela nafas pelan, berpikir bahwa dia dan istrinya memiliki lebih dari 10 rumah dan bekerja keras setiap hari. Tetapi kenapa dia hanya punya 2 anak perempuan dan tidak bisa melahirkan anak laki-laki seperti Yangke? Saking parahnya, sekarang tergantung wajah putrinya. Apakah dia ingin ada yang menjaganya di hari tua? Semuanya. Yangke berbicara dengan orang-orang di pavilion Lingzhou sebentar, dan dia tiba-tiba berkata dengan keras, "Sudah hampir waktunya untuk kembali ke sekte. Jika Anda merasa tidak aman, Anda dapat datang ke pavilion Lingzhou untuk tinggal sementara. Sumo, di pavilion dapat menampung orang-orang dari 3 sekte kan?" Sumo berbicara serius dan berkata, "Seharusnya tidak menjadi masalah jika mereka masuk. Tetapi kondisinya mungkin sedikit lebih buruk." "Baiklah, pemimpin Hu, apakah Anda ingin datang ke pavilion Lingzhou? Buatlah keputusan Anda sendiri. Beberapa tetua dan yang lain akan kembali ke pavilion dulu." Yangke memberitahu mereka dan berjalan ke arah pavilion Lingzhou. Human dan Xiao Rohan saling memandang dan mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena instruksi dari sekte Dewa Xiaoyo benar-benar meninggalkan bayangan psikologis bagi mereka. Dan diam-diam mereka tidak merasa nyaman jika tidak mengikuti Yangke.
Lagi pula, jika musuh yang menyerang lagi, geng perang darah dan menara Feng Yu bisa dimusnahkan, dan semua orang akan jatuh ke tanah dan mati. Tapi dengan kemampuan Li Rong dan Han Fei, bagaimana orang-orang dari sekte Xiaoyou bisa menandingi mereka? Sebelum mereka dapat memahami situasinya, mereka mati satu persatu. Di bawah kekuatan absolut, perlawanan mereka tampak sia-sia. Sebelum mereka meninggal, mereka dapat memahami bagaimana murid dari 3 sekte, geng perang darah, darah pavilion Ningxu, dan menara Feng Yu, telah diintimidasi dalam beberapa bulan terakhir. Keputusasaan karena tidak ada jalan ke surga dan tidak ada jalan ke bumi menyelimuti hati mereka, membuat mereka berharap bisa mati secepatnya. Pada saat ini, Li Rong dan Han Fei sedang berdiri di ruang terbuka di pavilion Ningxu, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah ini adalah tanah tempat tuan mereka dibesarkan. Namun mereka tidak melihat sesuatu yang ajaib tentang hal itu, sehingga sungguh aneh, telah memupuk orang ajaib seperti tuan. Tidak semua murid pavilion Ningxu diantar ke terowongan kosong, dan sebagian besar dari mereka masih tertinggal di sekte tersebut. Li Rong dan Han Fei seperti prajurit surgawi. Setelah mereka menggunakan guntur untuk memotong pasukan sekte Dewa Xiaoyou, murid-murid ini semua memandang mereka dengan heran, bertanya-tanya mengapa mereka menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang lain, dan juga membantu semua saudara membuka segel di tubuh mereka. Sekarang, sekelompok besar orang berlari masuk dari pintu masuk utama. Setelah melihat kemunculan orang-orang terkemuka, para murid pavilion Ningxu yang tinggal di sini tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Itu adalah Tuan dan beberapa tetua. Hei, mungkinkah orang di sebelah Tuan itu adalah saudara muda Yangke? Itu benar-benar saudara muda Yangke. Teriakan itu menyebar dan murid pavilion Ningxu yang bersembunyi di kegelapan muncul dari segala arah sambil menangis dengan pahit dan menuju ke depan. Sumu meneriakkan kata-kata penghiburan beberapa saat sebelum menenangkan kegembiraan banyak saudara dan saudari. Kakak ipar, baiklah kakak senior yang telah kembali, mulai sekarang kita semua. Teriak suara itu. Banyak murid di pavilion menanggapi panggilan Sumu. Di antara kerumunan yang bersemangat, ekspresi satu orang berubah, dan dia diam-diam menyelinap ke belakang dan bersembunyi di kegelapan, seolah-olah dia bersiap untuk pergi secara diam-diam. Namun, mata Sumu tiba-tiba melihat ke sana dan berteriak, "Saudara Xie, Anda ingin pergi kemana?" Teriakan banyak murid pavilion Ningxu berhenti dan dia melihat ke arah yang dilihat Sumo dan kebetulan melihat Xie Hongchen di sana. Bingung apa yang harus dilakukan, namun segala macam tatapan menghina dilontarkan pada Xie Hongchen, membuatnya tampak malu dan malu. Bahkan beberapa tetua pavilion Ningxu juga menggelengkan kepala dan menghela nafas, menunjukkan ekspresi yang sangat kecewa. "Kakak senior Xie!" Yang Ken mengangkat alisnya dan memandang Xie Hongchen. Kakak laki-laki senior ini awalnya adalah guru kedua dari generasi muda di sekte tersebut. Selain Suyan, dia adalah yang paling kuat. Dia juga memiliki banyak perselisihan dengan Yang Ken. Namun saat Yang Ken menjadi semakin kuat, dia tidak lagi menaruh hati pada orang ini. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat tatapan menghina dari para tetua dan saudara sekte tersebut, Yang Ken samar-samar mengerti mengapa dia marah. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Xie Hongchen juga telah berkembang ke alam kenaikan abadi tingkat ke-6, yang tidak rendah atau tinggi. "Kakak senior Xie!" Sumu mencibir lembut, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, menggetarkan gigi dan berkata, "Terima kasih atas perhatian kakak senior Xie dalam beberapa bulan terakhir. Saudara-saudara saya di sekte sangat berterima kasih. Saudara muda Su, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu saya." Xie Hongchen melangkah mundur selangkah demi selangkah, merasakan niat membunuh muncul dari tubuh Sumu dan ekspresi tidak baik di wajahnya. Tubuh dan pikirannya adalah dingin, seolah kematian sedang melambai padanya.
Apakah orang seperti Anda pantas memanggil saya adik laki-laki? Sumo berteriak tajam. Tuan! Kaki Xiahongchen melemah dan dia hampir jatuh berlutut dan memohon. Saya tidak punya pilihan selain melakukan itu. Saya menyerah kepada pencuri itu hanya untuk menunjukkan kelemahan kepada musuh. Saya ingin mencari tahu bagaimana saya bisa menyelamatkan saudara-saudari kita dan menanggung penghinaan. Sumo tiba-tiba tertawa. Bagaimana saya bisa melihat bahwa kakak senior saya seperti anjing dan mematuhi perintah pencuri itu dan melaporkan semua rahasia sekte saya? Bahkan Anda sebenarnya menyiksa dan membunuh adik laki-laki untuk menunjukkan kesetiaan Anda pada mereka. Dan kakak laki-laki Sun Huan mati di tangan Anda. Mendengar itu, Xiahongchen tidak bisa berkata-kata, merasakan tekad dan niat membunuh Sumo. Dia panik dan segera mengalihkan perhatiannya kepada para tetua. Dia berlutut di tanah dan memohon. Tetua, saya tahu saya salah. Namun keempat tetua memandangnya dengan dingin, dan Wei Xintong berteriak dengan suara rendah. Saya ingin menyelamatkan hidup Anda, tapi saya tidak sabar untuk memotong Anda menjadi beberapa bagian dan menyingkirkan Anda ke dunia fana. Anda telah sangat mengecewakan saya. Saya memperlakukan Anda sebagai anggota sekte saat itu. Saya datang ke sini untuk mengkultivasikan Anda dengan harapan. Tetapi saya tidak berharap Anda begitu kejam. Dan saya benar-benar buta. Tiga tetua lainnya juga menunjukkan ekspresi membunuh mereka dengan cepat. Jelas bisa dibilang orang di depan mereka lebih penuh kebencian dan mudah dibunuh daripada musuh yang menyerang. Saudara muda yang melihat beberapa tetua yang tidak berbicara mewakilinya, Xiahongchen mengalihkan perhatiannya ke Yang Ke. Saya tahu Anda memiliki reputasi terbaik. Tolong selamatkan hidup saya. Saya, Xiahongchen, akan menjadi sapi dan kuda mulai sekarang untuk membalas budi ini. Tapi Yang Ke tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Kakak senior Xie, Anda terlalu banyak bicara. Mendengar itu, wajah Xiahongchen tertegun. Saya, Sumo, diperintahkan oleh Grandmaster untuk mengambil alih pavilion Lingzhou ketika sekte itu berada dalam bahaya. Sebagai murid, Anda memahami dunia manusia, tapi Anda menyiksa serta membunuh sesama muridnya karena keinginan keegoisan Anda sendiri untuk bertahan hidup, sehingga Anda menjadi orang yang tercela dan mengakui seorang pencuri sebagai ayahnya. Kejahatannya pantas untuk dihukum. Hari ini saya di sini untuk membersihkan sekte tersebut. Mohon anggap ini sebagai peringatan rekan magang. Jika Anda berlatihlah dengan keras setiap hari, Anda akan mampu menaklukkan musuh dan menjadi kekuatan terkuat di pavilion Lingzhou. Sumo berteriak keras, perlahan mengangkat salah satu tangannya dan menatap Xiahongchen. Matanya sedingin es. Rasa dingin menggigit tulang dan energi sejati melonjak di dalam telapak tangan, membentuk tornado yang menakutkan. Kemudian telapak tangan itu perlahan membesar di mata Xiahongchen dan angin kencang menelannya. Namun tidak hanya semua murid pavilion Lingzhou yang menonton tidak menunjukkan simpati, tetapi mereka juga menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Setelah angin kencang bertiup, Xiahongchen terjatuh dengan lembut. Matanya berkabut, tubuhnya berubah menjadi bola darah dan meledak dengan keras. Tuan, adik laki-laki ini benar-benar terlihat seperti seorang master. Li Rong merjutkan bibirnya dan terkekeh, menatap Sumo dan heran. Meskipun Sumo terlihat muda, bahkan dia sedikit lebih muda dari Yang Ke, tapi sekarang dia memiliki sikap seperti pemimpin sekte. Jadi Yang Ke juga mengangguk ringan. Pemimpin sekte Su, tolong buat pengaturan untuk kedua murid sekte kami. Human dan Xiao Rouhan berjalan bergandengan tangan dan berkata kepada Sumo. Sumo mengangguk dan pertama-tama meminta beberapa saudara junior untuk membuang mayat Xiahongchen dan kemudian buru-buru berdiskusi dengan beberapa tetua untuk mempersiapkan penempatan dua murid sekte lainnya. Semua orang sibuk dan Yang Ke sedang berjalan sendirian di pavilion Lingzhou. Sebelumnya, pavilion Lingzhou pernah dihancurkan. Saat itu Qiu Yimeng, putri tertua dari keluarga Qiu, datang bersama Master
Setelah bertempur dengan Ling Taisu dan beberapa tetua, dia membakar sekte tersebut. Tapi pavilion Lingsho saat ini telah dibangun kembali, dan tata letaknya sama persis seperti sebelumnya. Yang Ke pergi ke rumah kayu tempat dia tinggal sebelumnya, dan rumah kayu ini membawa banyak kenangan tentang dirinya. Dia tinggal di sini ketika dia lemah dan tidak berdaya. Jelas, Yang Ke masih ingat, ketika saya menjadi murid percobaan pavilion Lingsho, dia harus makan 3 kali sehari tanpa cukup makanan. Jadi dia harus bekerja keras. Di rumah kayu kecil ini, Yang Ke mendapatkan buku hitam tanpa kata, dan sejak saat itu, jalan hidupnya berubah drastis. Rumah kayu tersebut telah direnovasi. Meja, kursi, dan bangku di dalamnya sama seperti saat Yang Ke pergi. Namun sudah lama tidak dihuni dan tertutup lapisan debu tebal. Duduk di tepi tempat tidur, Yang Ke teringat malam itu tahun itu. Ketika dia kembali dari luar, adik perempuannya Xian Ningsang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, dan cahaya bulan miring ke bawah, sehingga Yang Ke terkejut melihatnya. Sejak saat itu, sosok cantiknya tertinggal di hati Yang Ke. Setiap kali Yang Ke memikirkannya, dia merasa manis dan indah di hatinya. Itu adalah jejak yang tidak akan pernah bisa dihapus. Setelah duduk di rumah kayu sebentar, Yang Ke pergi ke loteng kecil Suyan. Di loteng inilah Yang Ke secara tidak sengaja melihat Suyan berganti pakaian, dan lekuk tubuhnya yang menawan dan halus membuatnya tak terlupakan. Saat itu Suyan sangat marah dan menggunakan kekuatan es untuk membekukan Yang Ke sepenuhnya, dan butuh beberapa hari sebelum Yang Ke dapat membuka blokirnya. Tapi dia mendapatkan wawasan tentang keterampilan bela diri ajaib dari tubuh emas. Xian Ningsang dan Suyan, 2 wanita terpenting dalam hidupnya, bertemu mengenal satu sama lain di sini, sehingga banyak nostalgia dan emosi kepada Yang Ke. Dia berjalan di sepanjang jalan, sama seperti dia menjadi murid pavilion Lingsho beberapa tahun yang lalu. Berjalan di jalan yang dia kenal sebelumnya, mengingat semuanya saat itu. Aula kontribusi masih merupakan aula kontribusi yang sama. Yang Ke sepertinya masih bisa melihat penjaga toko menggenggam tangannya di dalam. Menyipitkan mata kecilnya, melihat sosok cantik dari murid perempuan yang lewat. Pavilion seni bela diri masih merupakan pavilion seni bela diri yang sama, yang berisi banyak rahasia pavilion Lingsho yang tidak diwariskan. Tapi hal-hal ini tidak ada nilainya bagi Yang Ke sekarang. Kemudian dia datang ke sungai Cuilong lagi. Di sebelah sungai Cuilong, angin menderu-deru dan dasar sungai tidak terbatas. Dan ada beberapa pohon buah-buahan berdiri di sana, bergoyang tertiup angin. Ini adalah pohon buah-buahan yang ditanam oleh Yang Ke. Pada awalnya tingginya hanya 1 orang, tetapi sekarang memiliki cabang dan dedaunan yang lebat, yang dapat memberikan keteduhan dan kesejukan bagi manusia. Dia menegakkan tubuh dan membiarkan tubuhnya jatuh ke aliran naga yang terperangkap. Di tengah jalan dia berbelok dengan cerdik dan bergegas masuk ke dalam gua yang telah dia gali dengan susah payah. Di dalam gua ada beberapa bonsai yang dipindahkan Xian Ningsang ke sini. Setelah energi jahat tidak lagi mengalir keluar dari sungai, banyak tanaman merambat hijau memanjat ke sini. Bahkan ada beberapa bunga halus yang bermekaran di samping pintu masuk gua. Namun aroma tubuh Suyan dan Xian Ningsang masih samar-samar tertinggal di dalam gua. Bagaimanapun, gua ini adalah tempat rahasia mereka bertiga. Beberapa kali ketika Yang Ke dan Suyan sedang berhubungan, kakak Xian Ningsang akan tertidur nyenyak di ranjang batu. Kemudian Yang Ke duduk bersila di pintu masuk gua, memejamkan mata dan membuka pikiran dan tubuhnya. Setelah berjalan dan mengingat, dia tiba-tiba merasa jiwanya telah disublimasikan. Kemudian ledakan mendengung terdengar dan daging dan Yang Ke mulai menggeliat. Dan energi sebenarnya yang mengalir di tubuhnya melonjak seperti sungai yang meluap. 2 hari kemudian, Yang Ke tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar seperti kilat yang mengalir. Namun ada sedikit kecurigaan di wajahnya. Dia sedikit bingung dengan situasinya, karena setelah kembali ke pavilion Lingsho, setelah berjalan melalui pemandangan yang sudah dikenalnya,
dia tiba-tiba jatuh ke dalam konsepsi artistik yang indah. Awalnya dia mengira dia akan membuat terobosan, jadi dia membiarkan alam mengambil jalannya. Tetapi ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak menerobos ke alam suci. Dan kultivasinya masih berada alam transenden tingkat ketiga. Tetapi energi sebenarnya yang melonjak di tubuhnya sangat berbeda dari sebelumnya. Segera Yangke menutup matanya dan menjelajahi dengan pikiran spiritualnya. Esensi sejati yang mengalir di meridian, daging dan darahnya menjadi lebih kental dan lebih murni dari sebelumnya. Seolah-olah ada kristal halus melekat pada daging, darah, dan meridian. Meskipun mereka tidak lagi mengalir, tetapi setelah digunakan, mereka lebih kuat dan lebih merusak dari sebelumnya. Cairan yang tersimpan di dantian sepertinya sedang mengalami transformasi, menjadi seperti permata emas yang mempesona. Tapi Yangke bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah diraba baik-baik kondisi fisiknya, tidak ada yang salah. Sebaliknya, dia merasa cukup segar. Tampaknya perubahan kekuatan pada tubuh merupakan perubahan yang baik. Setidaknya Yangke merasa dirinya menjadi lebih kuat. Tidak lama setelah pikiran spiritualnya keluar, Lirong dan Hanfei terbang bersama, masuk ke dalam gua dan membungkuk. "Tuanku, apakah Anda punya perintah?" Dalam 2 hari terakhir, Lirong dan Hanfei, mereka juga adalah tamu di Pavilion Lingzhou dan membantu mengatasi kekacauan saat ini. Keduanya memperhatikan bahwa Yangke sedang berlatih di sini, jadi mereka secara alami tidak datang untuk mengganggu. Tapi setelah menerima panggilan Yangke, mereka bergegas. "Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada kalian berdua." Yangke memberi isyarat kepada mereka untuk duduk dan berbicara perlahan. Namun keduanya saling memandang, merejutkan bibir dan tersenyum. Bahkan Hanfei menunjukkan sedikit senyuman yang membuat suasana dinginnya mencair dalam sekejap. Karena dalam kesan mereka, Yangke tampak maha kuasa. Kali ini, Yangke sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menanyakan sesuatu kepada mereka, sehingga langsung mengejutkan mereka. Mereka berdua duduk dan Lirong berkata, "Tuanku, apakah ada sesuatu yang tidak Anda pahami tentang kultivasi?" "Iya." Yangke mengangguk dan menenangkan tubuh dan pikirannya. "Gunakan pikiran spiritual Anda untuk menjelajahi berbagai hal di tubuh saya, dan lihat apakah Anda dapat melihat sesuatu yang salah." "Ada apa?" Hanfei terkejut. "Kalau begitu, kami akan menyinggung Anda." Lirong tidak membuang waktu dan menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi tubuh Yangke. Setelah beberapa saat, matanya yang indah bersinar dan dia berteriak dengan suara rendah, "Esensi sejati berubah menjadi energi suci." Hanfei juga menunjukkan ekspresi terkejut, memandang Yangke dengan gembira dan terkekeh. "Selamat Tuan, dengan kecepatan kultivasi Tuanku, saya khawatir Anda tidak jauh akan masuki alam suci." "Iya, Anda sudah mencapai tahap menjadi orang suci. Tuanku, Anda berkembang begitu cepat. Saya perkirakan akan memakan waktu paling lama 2 atau 3 tahun untuk menerobos alam suci. Jika ada kesempatan atau pencerahan, mungkin waktunya bahkan lebih pendek lagi." "Berhenti." Yangke mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, menurutkan kening pada mereka berdua dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Pertama, jelaskan apa itu energi sejati berubah menjadi energi suci. Mengapa Anda begitu yakin bahwa energi sejati saya berubah menjadi energi suci, bahkan tidak jauh dari memasuki alam suci?" Lirong dan Hanfei saling melirik dan melihat keheranan satu sama lain. Tetapi tak lama kemudian, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka semanis madu dan renyah seperti lonceng perak, bergema di seluruh gua, sehingga Yangke merasa tidak nyaman. Tidak peduli Lirong tertawa begitu bebas, bahkan Hanfei yang selalu berwajah dingin tertawa terbahak-bahak hingga bunganya bergetar. Dia jelas menemukan sesuatu yang lucu, dan penemuan ini pasti ada hubungannya dengan dia. Tapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. "Apakah kalian berdua sudah cukup tertawa?" Yangke melototi mereka.
Menyadari bahwa Yang Ke tampak sedikit marah, Li Rong dan Han Fei segera berhenti tertawa, tetapi mereka tetap tidak bisa menahan tawa. Menutup mulut mereka dengan tangan kecilnya, sehingga bau mereka sedikit gemetar. Yang Ke mengusap keningnya merasa tidak berdaya. Setelah beberapa saat, Li Rong dan Han Fei akhirnya terlihat serius, dan Li Rong berkata, "Tuanku, apakah Anda tidak diajar secara sistematis oleh siapapun selama Anda berkultivasi? Jika demikian, Anda seharusnya tahu apa artinya menjelma menjadi orang suci. Dan Anda juga akan tahu bahwa ini adalah level untuk memasuki alam suci." Tingkat memasuki alam suci? Yang Ke tiba-tiba menjadi tertarik. "Katakan pada saya, baik-baik." Li Rong dan Han Fei segera mulai menjelaskannya kalimat demi kalimat. Ada banyak pejuang luar biasa di dunia ini, tetapi di antara pejuang luar biasa ini, mungkin kurang dari 1% yang berhasil menerobos ke alam suci. Mengapa begitu banyak pejuang luar biasa tidak dapat memahami rahasia menjadi orang suci adalah energi sejati berubah menjadi energi suci. Dari awal kultivasi hingga saat seorang pejuang mencapai alam suci, setiap terobosan besar sangatlah sulit dan pembaptisan dari dalam keluar. Namun dalam keseluruhan proses pertumbuhan, ada dua perubahan besar dalam kekuatan tubuh prajurit. Salah satunya adalah terobosan dari alam pemisahan dan penyatuan kembali ke alam esensi sejati. Karena esensi sejati akan diubah menjadi energi sejati, dan kekuatan yang terkandung dalam keduanya sangat berbeda. Dan Tuan sendiri harusnya sangat menyadarinya. Mendengar itu, Yang Ke mengangguk ringan. Sebelum alam pemisahan dan penyatuan, tubuh prajurit dipenuhi dengan vitalitas. Tetapi setelah merobos ke alam energi sejati mengalir di dalam tubuh. Dan ini pada dasarnya berbeda. Mengabaikan peningkatan dalam budidaya alam dan hanya melihat transformasi kekuatan. Ketika vitalitas diubah menjadi energi sejati, efektivitas tempur prajurit akan tiba-tiba meningkat secara signifikan. Dan yang kedua kalinya adalah saat Anda merobos dari alam transenden ke alam suci. Suara Li Rong pelan dan menggairahkan. Karena yang mengalir di tubuh orang-orang kuat di alam suci bukanlah energi sejati. Bukan energi sejati? Yang Ke mengangkat alisnya, seolah-olah ada yang tidak bisa diterima. Karena memang tidak ada yang benar-benar memberitahunya tentang masalah ini. Ya, yang mengalir di tubuh orang di alam suci yang kuat adalah esensi suci, yang tidak setingkat dengan energi sejati. Yang Ke terkejut dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Han Fei berpikir sejenak dan berkata, misalnya, untuk kristal dengan ukuran yang sama, energi yang terkandung dalam kristal bermutu tinggi, secara alami jauh lebih banyak daripada kristal bermutu rendah, dan energi yang terkandung dalam kristal suci lebih besar dari kristal bermutu tinggi. Jika Anda membandingkannya, esensi sejati adalah kristal bermutu rendah, energi sejati adalah kristal bermutu tinggi, dan energi suci setara dengan kristal suci. Jadi, bagaimana mungkin Yang Ke tidak memahami kebenaran yang begitu jelas? Karena suatu kebetulan, energi sejati dalam tubuh Tuan telah mulai bertransformasi menuju energi suci. Ketika energi tersebut sepenuhnya berubah, dan Tuan memahami rahasia masuki alam suci, inilah saatnya untuk menerobos ke alam suci. Li Rong memandangnya dengan penuh semangat, merasa sangat bahagia atas pertumbuhan Yang Ke yang pesat. Apakah belum pernah ada yang memberitahu Tuan tentang hal semacam ini sebelumnya? Han Fei bertanya dan heran. Alasan mengapa mereka tidak memberitahu Yang Ke tentang hal ini adalah karena mereka mengira Yang Ke mengetahuinya. Tetapi mereka tidak menyangka Yang Ke tidak tahu apa-apa tentang hal itu.
adalah hal normal jika tidak ada seorang pun yang memberitahu Tuan. Lirong merujutkan bibirnya dan tersenyum. Laju pertumbuhan Tuan terlalu cepat dan para senior itu mungkin tidak menyangka bahwa dia sudah menjalani transformasi energi sejati menjadi energi suci. Dengan hal semacam ini, bahkan jika Tuan tidak menanyakannya sekarang, seseorang akan menyebutnya kepada Anda di masa depan. Setidaknya Penatua Agung Tanah Suci akan memberitahu Anda. Yangke mengangguk ringan dan setelah memahami alasannya untuk situasinya saat ini, dia juga melepaskan kekhawatiran di hatinya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Yangke merenung sejenak dan bertanya. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi seperti dulu, lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan. Jawab Lirong sambil tersenyum. Apakah ada cara untuk mempercepat proses pengubahan esensi hati menjadi energi suci? Yangke bertanya kening. Saya ingat ketika vitalitas diubah menjadi esensi sejati, Anda dapat menggunakan obat untuk membantunya, sehingga esensi sejati dapat diperoleh menjadi lebih kental dan murni. Saat itulah kami meletakkan fondasinya. Mereka yang dapat tumbuh ke tingkat esensi hati dan menjadi energi suci, karena telah membuka fondasinya. Sekarang tidak ada cara untuk mempercepat situasi secara artifisial, jadi biarkan saja alam yang menentukan. Lirong terus menjelaskan. Saya mengerti. Yangke menghela nafas lega, merasa sedikit bersemangat jauh dalam hatinya. Ketika seluruh energi sejati diubah menjadi energi suci, dan setelah memahami rahasia masuki keadaan suci, dia dapat mencapai keadaan itu. Setelah memahami misterinya, Yangke tidak khawatir. Mungkin bagi orang lain ini adalah kesulitan, tetapi bagi Yangke itu bukan apa-apa. Bagaimanapun dia telah menyerap terlalu banyak wawasan tentang seni bela diri surgawi dari para pejuang yang telah mencapai alam suci. Dan hal-hal ini telah menjadi nutrisinya sendiri. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu kekuatan di dalam tubuh berubah. Jadi, waktu yang dibutuhkan mungkin jauh lebih singkat dari perkiraan Lirong. Setelah beberapa saat, Yangke mengumpulkan pikirannya dan berhenti berpikir untuk menjadi orang suci. Dia berdiri dan bertanya, bagaimana situasi di Pavilion Lingzhou? Semuanya hampir beres, jawab Lirong. Baiklah, kalau begitu kita harus pergi. Setelah Yangke mengatakan ini, dia memimpin dengan terbang keluar dari guanya. Dia awalnya berencana untuk mengunjungi kembali tempat lama dan segera bergegas ke Zhongdu. Tetapi dia tidak ingin tertunda selama 2 hari, karena masalah mengubah energi sejati menjadi energi suci. Sekarang, di Pavilion Lingzhou penuh sesak. Murid dari 3 sekte berkumpul di sini. Semua hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengatur tempat bagi mereka untuk beristirahat. Tetapi masih tidak ada ruang, selimut, dan tanah sebagai tempat tidur. Di aula pertemuan, Sumu dan beberapa tetua di pavilion semuanya ada di sini. Human, Jier, Mier dari geng perang darah, Xiaorohan dan Fang Ziki dari menara Fengyu. Semuanya berkumpul. Ketika Yangke tiba, mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Pada saat ini, semua orang memandang Yangke dengan mata menyala dan ekspresi bersemangat. Kakak ipar, apakah Anda akan pergi ke Zhongdu? Sumu tiba-tiba bertanya. Iya, Yangke mengangguk. Kalau begitu, saya berharap Anda menang dan kembali penuh dengan kemenangan. Teriak Sumu. Yangke memandang dengan heran. Tapi Sumu malah menyeringai. Kami sadar diri, jadi kami tidak akan menahan Anda. Tapi kakak ipar, Anda harus memberi pelajaran kepada orang-orang itu dan jangan pernah menunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan satu pun dari mereka kembali hidup-hidup. Setelah Yangke selesai berbicara, dia berbalik dan berteriak keluar. Shikun!
Bawaan ada di sini. Si pun muncul sebagai tangkapan. Anda tetap di sini dan bantu saya menjaga teman-teman murid saya di sini. Jika ada orang yang berani menyerang, laporkan nama Tanah Suci. Saya ingin melihat siapa yang berani menyinggung kekuatan Tanah Suci saya. Saat ini, Zhonglu tidak saling berhadapan dari utara ke selatan. Dan itu adalah kota terbaik di dunia ini. Dari kejauhan, kota Zhonglu yang besar tampak seperti binatang buas purba yang tidak aktif, tergeletak dengan tenang di tanah. Namun, suasana terpencil yang mengalir ke arahnya sehingga membuat orang merasa kagum. Pada saat ini, sinar cahaya hijau berhenti di udara 50 mil jauhnya dari Zhonglu, dan sosok Yang Ke, Li Rong, dan Han Fei muncul. Apakah ada kota sebesar ini di sini? Li Rong berseru dengan terkejut di matanya. Karena luas Zhonglu sangat langka, bahkan di benua Tongsuan, sulit bagi Li Rong untuk membayangkan berapa tahun yang dibutuhkan penduduk asli di sini untuk membangun kota sebesar itu. Tapi sepertinya ada bekas kehancuran. Han Fei mengerutkan kening. Ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, jalur bawah tanah Zhonglu meletus dan seluruh kota hancur. Ketika saya pergi tahun itu, semua orang sedang membangun kembali Zhonglu. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, tampaknya rekonstruksi belum selesai. Yang Ke mengangguk ringan. Saat ini seluruh kota sedikit tenang. Meskipun jaraknya 50 mil, Yang Ke masih dapat melihat jejak banyak orang bergerak di sekitar kota. Namun secerca cahaya tiba-tiba muncul dari sudut, menyinari mata Yang Ke. Tuan, sepertinya ada yang pertarungan di sana. Li Rong berteriak. Pergi dan lihat. Yang Ke menggunakan pesawat olang-aling lagi dan menghilang dari tempatnya. Di gerbang selatan Zhonglu, sekelompok prajurit luar biasa tampak garang dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Gerbang utama selatan adalah gerbang yang khusus digunakan oleh keluarga Yang di Zhonglu. Semua keturunan langsung keluarga Yang akan melewati gerbang ini ketika mereka kembali dari jalan-jalan. Dan Yang Ke telah menempuh jalan ini ketika dia kembali ke Zhonglu untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Pada saat ini, para prajurit alam transenden yang melarikan diri pada dasarnya adalah master dari aula darah keluarga Yang. Sekarang, mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka yang bertujuan untuk melarikan diri ke Zhonglu. Namun di belakang mereka ada dua musuh yang tidak ada duanya. Anda bajingan. Anda melarikan diri dengan sangat cepat. Mari kita lihat kemana Anda berlari sekarang. Salah satu pria parubaya bermata satu mengikuti mereka perlahan dan tidak berniat untuk segera mengambil tindakan. Dia hanya dengan sinis berkata, matanya tertuju pada mereka penuh ejekan, serta kucing bermain dengan tikus dan ekspresinya santai. Sekelompok orang luar biasa berani bertindak sembarangan di depan saya. Larilah sebanyak yang Anda mau, tapi jangan biarkan saya menangkapnya. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.